Jadi, gue udah bahas ini sebenarnya di Siniar Hidup Layak Indonesia Maya di Noise. Durasinya 1 jam lebih. Episode terpanjang sejak gue eksklusif di Noise. Yang lagi gue omongin adalah kasus antara Will Smith dengan Chris Rock. Setelah gue bahas itu, tampaknya masih ada konten yang masih bisa gue buat untuk menjelaskan banyak hal yang kelihatannya nggak berhasil dipahami oleh banyak orang, atau mungkin karena mereka nggak dengerin siniar gue aja di Noise. Terutama setelah gue ngerilis video stand up gue. Jadi tadi malam nih, bener-bener tadi malam gue habis stand up di open mic-nya Comika Open House. Comika Pecahkan. Pecahkan tuh lembaga edukasi stand up. Mereka rutin bikin open mic namanya Open House setiap hari Rabu jam 7 malam. Dari studio Comika Space, tapi juga hybrid dengan lewat Zoom. Gue upload videonya, video gue stand up. Klipnya cuma 1 menit 15 detik. Pas gue naikin, ramenya bukan main. Nah, gue mau ngebahas ini, gue akan coba usahakan sesingkat yang gue bisa. Tapi gue mau negesin satu hal. Will Smith itu salah. Itu udah pasti aja. Siapapun yang membela Will Smith, apapun argumennya, lo mesti tahu Will Smith itu salah. Dari mana gue tahu? Dari Will Smith yang sendiri udah ngaku. Waktu Chris Rock ngelempar beat itu, setelah dia ditampar, dia masih, setidaknya kelihatannya dari fotonya, berusaha untuk ngomong dan menjelaskan sesuatu kepada Will Smith. Gue nggak tahu dia minta maaf atau tidak, tapi berusaha menjelaskan sesuatu. Tapi bahkan Will Smith minta maaf di atas panggung tidak kepada Chris Rock. Abis itu dia masih joget-joget Getting Jiggy With It. Minta maaf di atas panggung ketika dia menang Best Actor ya. Belakangan baru-baru ini ketahuan bahwa Will Smith itu sebenarnya diusir oleh ketua yayasan Academy Awards dan CEO dari Academy Awards tersebut. Diusir karena melakukan kekerasan. Will Smith yang nggak mau, diancam ditarik pialanya. Besoknya setelah kejadian akhirnya dia minta maaf. Kita nggak tahu minta maafnya karena emang dia menyesal atau karena dia nggak mau pialanya diambil. Buat gue susah untuk ngomong kayak gini karena gue mengagumi Will Smith dari zamannya masih Fresh Prince, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince tahun 90-an, lu bahkan belum lahir. Tapi gue berusaha untuk adil dalam situasi seperti ini. Will Smith salah karena dia tersinggung. Gue ralat. Dia ngeliat istrinya tersinggung. Kemungkinan itu pun karena dia nggak tersinggung. Seperti yang lo tahu, dia ketawa denger beat yang sama. Beat itu keluar dan dia ketawa. Will Smith bereaksi terhadap ketersinggungan istrinya dengan nampar. Dan kita tahu sebenarnya ada cara lain untuk menunjukkan ketersinggungan. Gue nggak mempermasalahkan ketersinggungannya. Nanti gue akan bahas lebih lanjut. Tapi yang gue permasalahkan adalah namparnya. Kayak nggak ada pilihan lain. Belajar aja dari Kanye West, naik ke panggung terus gitu. Sorry banget nih, tapi menurut gue, nah kan bisa. Kanye West aja bisa. Yang mana lucu ya. Kemarin-kemarin kita ngomongin Kanye West, tiba-tiba ada satu orang yang kelakuannya nggak bisa kita pahami. Semua orang sekarang ngomonginnya Will Smith. Tapi egoisnya Will Smith untuk naik ke atas panggung dan nampar orang itu merusak momentum sebuah acara. Akhirnya pada nggak ngomongin hal-hal yang seharusnya diomongin. Kita nggak ngomongin Coda yang menang sebagai Best Picture lebih dari yang seharusnya kita bahas. Coda by the way adalah produksian perusahaan streaming pertama yang menang Best Picture. Kita nggak ngomongin soal Samuel L. Jackson dapat Lifetime Achievement yang diberikan penghargaannya oleh Denzel Washington. Nggak ada yang ngomongin itu. Nggak ada yang ngomongin Questlove menang Oscar. Nggak ngomongin banyak hal. Jessica Chastain juara, kita nggak ngomongin sebanyak itu, ketutup sama keegoisan Will Smith. Momentumnya rusak, orang jadi ngomongin yang lain-lain. Dan yang paling buruk lagi, Will Smith nyontohin yang enggak-enggak di depan sebuah acara yang ditayangkan ke seluruh dunia. Masa lo mau membenarkan itu? Will Smith salah, udah jelas. Udah jelas Will Smith salah. Lo yang ngebela Will Smith, salah. Nah, terus udah gitu argumennya gini. Di video gue. Di video gue itu, untuk yang tidak stunting, harusnya tahu yang gue permasalahkan di beat itu bukan ketersinggungannya. Yang gue permasalahkan tuh namparnya. Berulang-ulang yang gue sebut salah adalah masalah nampar. Kalau gue ditamparkan orang tersinggung, gue nya malu. Karena orang tersinggung sama gue urusan kucing. Ditampar gara-gara kucing, kan malu. Gue yang malu. Jadi beatnya tuh tentang tamparan. Tapi kalau lu lihat kolom komentarnya di TikTok ataupun di Instagram, YouTube baru naik nih, jadi nanti kita lihat reaksinya. Lu akan lihat bahwa banyak orang kesel sama gue. Lalu yang mereka bawa-bawa adalah ketersinggungan. Nah, gue kasih tahu,
Tersinggung tidak membuat lu jadi punya hak untuk mukul. Lu akan bahaya sekali hidup di sebuah negara yang membiarkan orang tersinggung mukul karena lu bisa dipukul suatu hari nanti. Karena lu nggak tahu lu menyinggung atau orang atau enggak. Bahaya sekali. Masa tersinggung boleh mukul? Pikirin deh. Di kolom komentar gue balas, jadi boleh mukul. Seorang bilang, kenapa lu jadi ngomongin mukulnya? Ya karena memang itu poin beatnya. Lu yang jadi ngomongin hal-hal lain. Mendingan lu on board dulu sama gue, setuju sama gue atau enggak. Mukul orang boleh atau enggak kalau tersinggung? Kalau lu bilang boleh, maka lu masih menjadi bangsa yang seneng mukulin maling ketika maling ketangkap. Sementara kita udah tahu berapa kali, gue sering ngomong, hanya karena kita benar bukan berarti kita boleh melakukan apapun kepada yang salah, karena itu akan melahirkan dendam. Nonton di YouTube gue beat yang judulnya Kebenaran yang Lahirkan Dendam. Dan gue udah ngomongin ini berkali-kali sama banyak sekali isu. Film silat itu yang paling nyontohin, itu film silat. Kalau film silat, Ip Man juga nggak mau berantem kan? Ip Man sebenarnya nggak mau berantem, tapi akhirnya jadi terpaksa berantem. Ip Man berantem sama ini orang lapor sama abang-abangnya datang, nggak kelar-kelar nih circle of violence-nya. Jadi gue udah bilang, hanya karena kita benar bukan berarti kita boleh melakukan apapun kepada yang salah. Dan B, kalau misalnya lu mengizinkan kekerasan atau pemukulan terjadi atas nama tersinggung, kita akan hidup di negara yang biadab sekali. Apakah lu berani ngomong sama gue lu gak pernah menyinggung orang seumur hidup? Tapi sudah bilang, ya tapi kan beda Mas Panji, ini kan bukan masalah penyakit. Ya tapi kan ketersinggungan orang juga beda-beda. Lu gak inget lu kemarin ada mbak-mbak, dia gak mau disebut mbak-mbak, ada seorang wanita, seorang perempuan tersinggung dipanggil mbak sama ojol. Tersinggung, sampai ngamuk dia. Dikasih bintang 1, gara-gara apa? Dipanggil mbak. Nyangka gak lu ada yang tersinggung gara-gara dipanggil mbak? Enggak dong. Bari juga gak tersinggung, dia punya materi stand up tentang pecinta musang tiba-tiba diamuk. Gue juga gak nyangka. Di Sumatera ada yang dipanggil Kak tersinggung. Nggak ada yang nyangka itu semua. Lu nggak nyangka bahwa mulut lu ngomong sesuatu bisa aja menyinggung orang. Mau lu ditampar karena omongan lu, walaupun lu nggak sengaja. Nggak mau kan? Berarti harusnya lu sadar bahwa Will Smith itu salah. Nah, lu akan bilang, Bang Panji, tapi kan jadi penyakit itu kan sakit. Masa ngomongin penyakit boleh atau enggak? Oke, satu hal, kita ngomongin Chris Rock. Chris Rock ternyata ngasih tahu bahwa dia nggak tahu Jada Pinkett Smith itu sakit alopecia. Nggak tahu dia. Dan jujur aja, lu juga nggak tahu Jada Pinkett Smith sakit sampai setelah kejadian. Gue nggak tahu Jada Pinkett Smith sampai setelah kejadian. Berarti wajar dong kalau misalkan Chris Rock nggak tahu. Kalau Chris Rock nggak tahu, berarti Chris Rock merasa Jada Pinkett Smith itu rambutnya kayak gitu karena itu stylenya dia. Karena Jada Pinkett Smith merasa itu keren. Dan dengan itu, ya berarti nggak apa-apa dong. Orang lu yang pengen lu botak, kan dalam komedi anggapannya, lu nggak boleh ngomongin kondisi yang lu nggak bisa ubah. Cacat dan segala macam, itu pun debatable ya. Nanti kita akan bahas. Tapi kan kalau Chris Rock berpikir itu adalah sesuatu yang dia lakukan, berarti kan itu kan kondisi yang menurut Chris Rock bisa dia ubah, dia putuskan untuk botak. Karena Chris Rock nggak tahu kalau dia sakit, sama kayak lu nggak tahu, sama kayak gua nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, ya nggak salah dong. Lagian orang-orang tuh bereaksi kayak G.I. Jane 2 itu, main film G.I. Jane 2 itu sebuah hinaan gitu. Kalau ada orang ngeliat gue botak, terus bilang, "Woi Bang Panji botak mau main Jin and Jun." Gue nggak tersinggung. Jin dan Jun itu adalah salah satu series legendaris terhormat. Lu kalau misalkan bisa bawain atau main di Jin dan Jun jadi tuyul, terhormat lu. Kenapa? Karena itu IP yang legendaris. Ya sama, disuruh main G.I. Jane 2 tuh bukan sebuah hinaan. Kedua, kalaupun Chris Rock tahu Jada punya alopecia, bolehkah dia omongin? Menurut Chris Rock harusnya boleh. Kenapa? Karena Jada Pinkett Smith udah ada video, sekarang nyebar videonya di internet. Udah video yang bilang, gue nggak masalah kalau orang ngetawain botak gue. Dia sendiri yang ngomong, gue nggak masalah kalau orang ngetawain botak gue. Cari videonya ada. Abis itu di Instagramnya dia, itu di interview ya, di Instagramnya dia bilang gini, gue sih sekarang cuma bisa ngetawain pala gue aja. Gue berdamai sama alopecia gue. Chris Rock yang adalah temenan dengan Jada Pinkett dan Will Smith dari lama, karena Chris Rock main 3 film sama Jada Pinkett Smith, Madagascar 1 dan 3, merasa, oh ya oke kalau gitu, dia udah berdamai, gue berteman sama dia, ya udah nggak apa-apa. Akhirnya dia bahas. Tapi itu pun sebenarnya tidak relevan. Kenapa?
Karena Chris Rock dan Will Smith hadir di rehearsal Oscar. Chris Rock ternyata bawain beat itu persis, Will Smith lihat, dan Will Smith tidak memperkarakan. Lalu ternyata ketika Will Smith ngeliat mukanya Jada Pinkett Smith rusak, terus dia tiba-tiba nampar, yang bener aja. Lu lihat gak masalah, pas hari H lu lihat lu ketawa. Tiba-tiba istri lu tersinggung kemudian lu nampar, kenapa? Nah ini yang paling penting. Di Siniar Hiduplah Indonesia Maya Noise, yang judulnya Chris Rock, Will Smith, Oscars, gue bilang bahwa Will Smith nampar Chris Rock bukan karena joke Chris Rock tahun 2016 di Oscar, bukan karena film G.I. Jane 2, bukan karena penyakitnya Jada Pinkett Smith, bahkan bukan karena Jada Pinkett Smith, tapi karena Will Smith punya masalah. Masalah itu adalah Will Smith tidak pernah merasa cukup untuk istrinya. Kalau lu berpikir, ini masih Panji gosip-gosip tabloid, tidak. Tahu nggak kenapa gue tahu? Karena ada di buku autobiografinya Will Smith yang judulnya Will, tebelnya segini. Dia sendiri yang cerita. Jada Pinkett Smith selingkuh dengan anak seumuran anaknya Jada Pinkett Smith. Jada Pinkett Smith punya anak namanya Jaden. Temennya Jaden namanya August, ginian sama Jada Pinkett Smith. Will Smith nggak tahu ini. Will Smith baru tahu belakangan. Will Smith bilang, nggak apa-apa kok, kan kita open relationship. Walaupun sebenarnya aneh ya, seumur anaknya gitu. Ada interviewnya di situ. Dan setiap kali Tupac Shakur ulang tahun, Jada selalu posting surat-surat cinta zaman dulu, ngomongin ini itu, kayak nggak bisa move on dari cintanya sama Tupac. Ada banyak kejadian, tapi ini tuh insecurity-nya Will Smith. Jadi lu bisa bayangkan, Will Smith pengen banget istrinya cinta sama dia, nggak pernah berhasil. Suatu hari istri bercandain, dia keburu ketawa, istrinya keburu tersinggung, lalu dia sadar, anjing ternyata gua salah. Sehingga dia overcompensate dengan mukul. Penjelasan panjang lebarnya ada di Siniar Hiduplah Indonesia Maya. Mau dengerin mau nggak terserah. Orang gratis, tonton aja. Dengerin aja. Tapi siapapun yang merasa Will Smith benar untuk menampar orang, lu salah. Soal tersinggung, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang bisa tahu tersinggung sama apa. Jadi kalau misalnya tanya Chris Rock benar atau enggak, ya tergantung. Gua pernah bikin materi kanker. Orang pada nanya, Bang Panji emang pernah bikin materi kanker. Gimana kalau misalnya anak-anak kanker diketawain? Lah orang gue punya materi, tahun 2012 gue punya materi stand up tentang kanker. Kemarin ternyata sebabnya juga gue ngomongin anak kanker. Anak kankernya nggak kenapa-napa, ketawa-ketawa aja. Malah ketika gue ngomongin kucing pada tersinggung. Nggak ada yang bisa nebak. Kenapa? Karena tersinggung itu refleks, tapi nonjok itu pilihan. Tersinggung itu refleks, tapi nonjok adalah pilihan. Orang bisa bayar untuk nonton gue terus tersinggung itu bisa. Karena dia pikir nggak akan ada apa-apa. Sampai hari ketiga denger, anjing tersinggung, gue bisa. Jadi untuk orang-orang yang bilang, gini deh poinnya, gimana caranya Mas Panji untuk bikin joke yang nggak tersinggung? Nggak bisa. Semua orang yang bilang, makanya joke-nya agak smart dong, kayak Cak Lontong, Warkop, Sri Mulat, Komeng yang nggak pernah menyinggung orang. Itu semua nama yang disebut, udah pernah menyinggung orang semua. Komeng kemarin baru aja menyinggung orang. Cak Lontong punya materi stand up tentang istrinya. Turun dari panggung, ibu-ibu nyamperin dia, saya tersinggung karena Anda ngomongin perempuan seperti itu. Loh, kata Cak Lontong, saya ngomongin istri saya, bukan ngomongin perempuan pada umumnya. Sri Mulat juga pernah menyinggung. Kadang ngomongin bercandaan agama atau politik ya, gue lupa. Warkop pernah menyinggung karena ngomongin soal materi stand up tentang malaikat, bukan malaikat. Iya malaikat nanya-nanya sama orang yang baru meninggal. Bagito juga, apalagi Bagito ya, karena mereka cenderung melawan rezim. Tapi semua pelawak yang mereka anggap nggak pernah menyinggung, itu pernah menyinggung orang. Tonton video YouTube gua, judulnya Komedi dan Ketersinggungan. Ada 5 video. Tonton itu semua dan lu paham bahwa nggak mungkin minta pelawak berhenti menyinggung. Kenapa? Karena pelawak nggak pengen menyinggung orang yang tersinggung. Kita mah pengen bikin orang ketawa. Lu yang tersinggung. Nah, makanya orang suka bilang, oh ini mah pembenaran aja untuk Panji ngomong sembarangan atau stand up comedian ngomong sembarangan atas nama komedi.
Lu kali yang kemudian dengan sembarangan ngomongin bahwa lu tersinggung padahal sebenarnya nggak perlu. Masa untuk objek-objek lain lu ketawain, giliran lu sendiri lu nggak bisa ketawain diri lu sendiri? Itu namanya arogan. Nggak bisa, lu nggak bisa nebak orang tersinggung karena apa tuh, lu nggak bisa. Nggak akan pernah bisa. Karena refleks. Jadi untuk orang yang bilang, ya udah gimana caranya biar nggak menyinggung? Nggak bisa. Objek tertawaan tuh dibutuhkan. Komedi itu melahirkan tawa. Orang tertawa karena ada objek yang ditertawakan. Komoi domenoi. Itu artinya komoi domenoi. Bahasa Yunani. Dipopulerkan sama Aristophanes. Aristophanes itu the father of comedy. Dia bilang komedi itu butuh komoi domenoi. Komedi itu butuh objek untuk ditertawakan. Selama objek untuk ditertawakan ada, maka peluang untuk ketersinggungan ada. Apakah diniatkan? Tentu tidak. Orang pengen bikin orang ketawa. Maka kalau misalnya ketersinggungan terjadi, ya udah. Minta maaf kalau dirasa perlu. Tapi apakah kemudian tersinggung boleh mukul? Nah itu yang jadi perkara. Udah deh, nggak usah ngeles untuk ngomongin yang lain-lain. Gue tuh nggak mempermasalahkan tersinggung. Lo boleh tersinggung, boleh. Di show gue bahas. Di Komodo Menoi. Yang nggak boleh itu mukul. Yang nggak boleh itu melanggar hukum atas nama tersinggung. Itu yang nggak boleh. Karena kalau kita biarkan, kalau lu bilang boleh mukul karena tersinggung, lu akan hidup di Indonesia yang lu juga nggak suka. Ada lagi yang mau gue bahas? Kayaknya ada, tapi saat ini nggak kepikiran. Segitu aja dari gue, makasih banyak. Dan kalau lu pengen nonton soal Komodo Menoi, ada banyak informasi penting terkait itu, ada di Instagramnya @comika_event. Karena penjualan tiket untuk umum dibuka 18 April kalau gue nggak salah. Tapi info lengkapnya ada di tersinggung-oleh-panji.com. Makasih banyak, bye-bye. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.